Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-33. Di part sebelumnya, Jinchen berhasil mendapatkan kekuatan baru dan berhasil promosi ke ranah Golden Core Period. Dan di part kali ini, Hwangsang membantu Jinchen menstabilkan kondisinya. Terus di area domba kota Tianchang terjadi kiamat zombie. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Setelah pertempuran kemarin, Hwangsang dan semuanya kembali ke Broken Sky Pass. Terlihat kalau Jinchen sedang menulis diary. Kemarin merupakan pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Gara-gara pengalaman tersebut, dirinya kini bisa melupakan masa lalunya. Jinchen benar-benar berterima kasih sama Hwangsang. Kalau bukan karena Hwangsang, sekarang Jinchen pasti terbenam di dalam keputusasaan. Lalu Jinchen bertekad untuk bisa seperti Hwangsang, yang bisa membawa harapan bagi orang lain. Kemudian Jinchen merasa kalau tubuh roh api belum sepenuhnya menyatu dengan dirinya. Terkadang Jinchen merasa kalau meridiannya seperti terbakar. Dia pun berniat menemui Hwangsang untuk meminta bantuan. Assalamualaikum Hwangsang, aku ingin tanya tentang tubuh roh, ucap Jinchen. Hwangsang tahu kalau tubuh roh api belum sepenuhnya menyatu dengan Jinchen. Hwangsang menduga kalau itu disebabkan oleh gelombang yang berbeda. Sudah saatnya untuk menyinkronkannya. Cara untuk menyinkronkannya gimana? Tanya Jinchen. Hwangsang pun menyuruh Jinchen berbalik. Karena proses ini akan sedikit sakit, Jinchen harus siap-siap. Aku mulai, teriak Hwangsang. Dan dahwas, Jinchen langsung terdorong sampai membentur dinding kamar. Shouyu yang berada di samping kamar Hwangsang pun terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang Hwangsang lakukan. Hwangsang, tadi itu suara apa? Tanya Shouyu. Hwangsang menerangkan kalau sedang membantu gadis api untuk menyesuaikan meridian dengan roh api. Shouyu pun paham. Karena sudah promosi ke Golden Core Period, Jinchen butuh sedikit penyesuaian. Karena nggak ada urusan, Shouyu pun tidur. Di kamar sebelah, Hwangsang menggunakan Different King persepsi dan tahu kalau energi roh api ternyata tersumbat. Hwangsang akan berusaha untuk membuka sumbatan tersebut. Hwangsang pun mengaktifkan Different King Royal Spirit. Energi Hwangsang mulai memasuki meridian Jinchen. Jinchen merasa kalau ada yang nyangkut di tenggorokannya. Hwangsang menyuruh Jinchen untuk mengeluarkan sumbatan spiritual tersebut. Tapi Jinchen tidak bisa mengeluarkan semua sumbatan itu. Hwangsang pun memberikan tekanan yang lebih kuat untuk membantu Jinchen. Dan Nani? Apaan tuh? Ujar Shouyu. Shouyu yang penasaran dengan suara barusan langsung menguping ke kamar Hwangsang. Yamete kudasai. Yamete. Suara-suara sus terdengar dari dalam kamar Hwangsang. Sedang apa mereka berdua? Bisakah melakukannya dengan lebih halus? Batin Shouyu. Dia pun bertekad mengabaikan hal ini dan fokus ingin tidur. Tapi dia tidak bisa tidur karena mendengar suara-suara kenikmatan dari dalam kamar Hwangsang. Awalnya, Shouyu ikut dengan Hwangsang untuk balas budi. Setelah selesai membalas budi, Shouyu akan kembali ke kelompoknya. Tiba-tiba, pelatih Liu masuk ke dalam kamar Hwangsang dan memarahi mereka berdua. Kenapa kalian tidak mengajakku? Bukankah lebih baik kalau melakukan itu dengan 3 orang? Ujar pelatih Liu dengan kesal.
Posisi ini kurang pas. Sebentar lagi keluar. Ayo terus bebe. Di sisi Shouyu, dia sudah membayangkan hal yang tidak-tidak sama Hwangsang. Shouyu yang tidak tahan pun berniat menyusul mereka bertiga. Dan bam. Kalian pikir aku tidak berani? Bentak Shouyu. Ternyata Shouyu salah paham. Akhirnya dia tahu apa itu kultivasi ganda dan kultivasi triple. Singkat cerita, kelompok Hwangsang akhirnya sudah kembali ke Broken Sky Pass. Warga kota Ghost Flag mulai menuju ke wilayah pemukiman yang sudah disediakan oleh Resimen Qian. STY selaku pemimpin Resimen Qian mengucapkan terima kasih banyak ke Hwangsang. Soalnya gara-gara Hwangsang, tim Resimen Qian memiliki satu lagi orang dengan ranah Golden Core Period. Ucapan terima kasih saja tidak cukup. Jadi STY akan memberikan Hwangsang satu hadiah yang bagus. Nggak pakai lama, STY menghadiahi posisi kapten tim Resimen Qian pada Hwangsang. Dan dengan cepat, Hwangsang menolaknya. Manyu kesal karena tawaran STY ditolak mentah-mentah sama Hwangsang. Biarkan aku menjadi pemimpin resimen, maka bisa kupertimbangkan, ucap Hwangsang tanpa dosa. Loh, kok ngelunjak? Ujar STY. Sebagai gantinya, selama Jinchen menjabat sebagai wali kota di Broken Sky Pass, pihak Broken Sky Pass akan menyediakan akomodasi apapun kepada Hwangsang secara gratis selamanya. Oke, janji lo ya, ujar Hwangsang dengan polos. Setelah itu, mereka semua pergi ke tempat pelatihan. Alat ini adalah mesin detektor kekuatan spiritual terbaru. STY ingin melihat perkembangan kekuatan Jinchen. Tapi sebelum itu, Xiaojun disuruh untuk mencobanya duluan. Xiaojun pun memasang kuda-kuda. Dan bawak. Ding ding ding. Kekuatan spiritual Xiaojun mencapai angka 999. Minimal maksimal 999 lah bos. Senggol dong, ujar Xiaojun dengan penuh kesombongan. Lalu STY menyuruh Manyu untuk mencobanya. Dan bam, Manyu dengan mudah mencapai angka 1234. Loh, alat itu bisa menampilkan 4 digit. Kukira cuma 3 digit, ujar Xiaojun yang langsung shock. Lalu perangkat di samping mampu mengukur kekuatan spiritual dari Awakener teknologi. Dan gak disangka, kekuatan spiritual pelatih Liu berada di angka 1230, hampir setara dengan Manyu. Manyu pun langsung mengomeli Xiaojun karena tidak berlatih dengan benar. Minimal maksimal 999 lah bos. Senggol dong, ajak STY. Mak tulumpi. Makianji memukul mesin dengan santuy dan bisa mendapat angka sebesar 1849. Tiba-tiba Sudahang datang. Semua orang terkejut melihat Sudahang yang masih hidup. Hawa dingin dan air es tidak cukup untuk membunuhku. Sehahaha. Akan kulaporkan perbuatan kalian semua ke bos STY. Sehahaha, ujar Sudahang. Woi, telur burungnya mana? Seingatku tidak ada air es di hutan Undead, ujar STY. Jadi, kau sudah berani mengabaikan tugas dariku dan pergi ke tempat lain ya? Ujar STY dengan nada agak marah. Sontak, Sudahang langsung minta maaf. Lalu STY menyuruh Sudahang untuk mencoba mesin ini. Nggak pakai lama, Sudahang dengan full power memukul mesin tersebut. Dan nggak disangka, kekuatan spiritual Sudahang berada di angka 1996, melampaui Makianji 100 poin. Itu tidak dihitung bung, aku tadi cuman menyentil mesin itu, ujar Makianji. Sekarang Makianji serius dan masuk ke mode Blue Drake. Dan dewas. Pukulan Makianji yang ini mencapai angka 2333.
Minimal maksimal 2000-an lah bos, senggol dong, ujar Makianyi. Lalu STY menyuruh Jinchen untuk mencobanya. Jinchen mulai memasang kuda-kuda. Pukulan Hiken pun Jinchen lesatkan. Dan dawar. Kekuatan spiritual Jinchen mencapai angka 2859. Nani, ujar mereka semua yang berada di sana. Setelah mengeluarkan Hiken sekuat tenaga, Jinchen tidak merasa sakit. Semua aman-aman saja tanpa kendala apapun. Ini semua berkat latihan kultivasi triple semalam. Kemudian STY menyuruh Huangsang untuk mencobanya. Mak klutik. Dengan pukulan normal, Huangsang sudah bisa mencapai angka 1210. Pukulan normalnya lebih kuat dari pukulan seriusnya Shoujun, ujar Manyu yang membuat Shoujun mundur alon-alon. Walah, ternyata si bajul ini sangat lemah, ujar Sudahang. Lalu STY tanya kenapa Huangsang tidak menggunakan full power. Huangsang menjawab kalau efeknya terlalu besar, dirinya bisa pingsan. Bilang aja takut Cil, minimal 1900-an lah bos, ujar Sudahang. Lalu STY mengatakan ke Huangsang kalau dirinya tahu tempat agar Huangsang bisa bertambah lebih kuat. Namun jika kekuatan spiritual Huangsang kecil, maka dia tidak akan memberitahukan tempat itu pada Huangsang. Oke, aku akan full power, tapi kau harus berjanji untuk memberitahuku tempat itu, ucap Huangsang. Semuanya pun terdiam setelah mendengar perkataan Huangsang. Huangsang pun mulai fokus. Pertama-tama, dia mengaktifkan Ignite Soul. Semua orang terkejut karena energi spiritual Huangsang naik secara drastis. Lalu Huangsang juga mengaktifkan skill Different King Royal Spirit. Kemudian ditambah dengan skill spiritual enchant. Energi spiritual Huangsang langsung menjadi 2 kali lipat. Semua orang di sana langsung merasakan hawa panas dari Huangsang. Skill baru Emperor Luck dan Double Blessing Huangsang aktifkan. Mereka semua yakin kalau ini bukanlah kekuatan orang yang berada di ranah cardiac period. Jinchen dan STY merasa kalau Huangsang itu benar-benar hebat. Sedangkan Sudahang tidak percaya dengan hal ini. Dia mengira kalau ini adalah ilusi. Dan dawas. Huangsang memukul mesin tersebut dengan skill Big Amon Supreme Cannon. Dan dawar. Terjadi ledakan besar sampai menghempaskan Huangsang. Setelah itu, Huangsang langsung turu akibat kehabisan energi spiritual. Nilai kekuatan spiritual Huangsang masih belum muncul. Dan ding ding ding, angka spiritualnya mencapai 2918. Angka yang lebih tinggi dari Jinchen yang udah promosi ke ranah Golden Core period. Gile, ini sih dah nggak ada yang bisa nyenggol bos, kecuali diriku sih, ujar STY sambil memeluk Makianyi. Jinchen, Manyu, dan Shoujun nggak nyangka kalau full power Huangsang bisa sekuat ini. Kenapa diem? Senggol dong, ujar STY ke Sudahang. Punya tubuh abadi, bisa mengcopy skill orang seenak jidat. Terus punya kekuatan setara dengan Golden Core period meskipun masih di ranah cardiac period. Benar-benar bocah yang langka, ujar STY. STY pun gak sabar untuk menantikan kejutan-kejutan lain dari Huangsang di masa depan nanti. STY pun menyuruh semuanya untuk membiarkan Huangsang istirahat. Ketika sudah bangun, maka STY akan menepati janji untuk memberitahu tempat rahasia supaya Huangsang bisa bertambah lebih kuat lagi. Malam hari pun tiba. Terlihat kalau Xiaoyu sedang teleponan dengan seseorang. Ternyata Xiaoyu lagi cekcok sama Huang Douji. Di kamar, STY sedang bermimpi tentang kejayaan resimen Qian bersama Makianyi. Tiba-tiba Huangsang nongol di kamarnya.
Huangsang menagih janji STY yang tadi. Sekali lagi, STY mengingatkan kalau tempat itu sangat berbahaya. Orang yang pergi ke sana tidak pernah kembali. Tapi Huangsang sudah bertekad. Dirinya punya alasan yang kuat untuk pergi ke tempat itu. Mau nggak mau, STY memberitahu lokasi tempat itu kepada Huangsang. Tapi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, STY nggak mau tanggung jawab. Huangsang pun mengiyakannya. Kemudian panel berpindah ke kota Yongle, distrik Greenside. Di rumah, Misu membaca berita bahwa Huangsang berhasil membantu wali kota Broken Sky Pass promosi ke ranah Golden Core Period. Jangan tinggalkan aku jauh di belakang, Huangsang, batin Misu. Kemudian panel berpindah di sebuah rumah sakit di kota lain. Rumornya kota Tianchang yang ada di utara mampu menyembuhkan penyakit kanker. Lalu kita berpindah ke distrik Ampurila, kota Tianchang. Salah satu pasien rumah sakit meninggal akibat kanker. Meskipun sel kankernya sudah mati, tapi inangnya juga ikut mati. Meskipun begitu, ini langkah yang baik untuk menyempurnakannya. Ternyata mereka mematikan sel kanker pasien ini dengan sebuah virus baru. Jalan mereka untuk mengobati penyakit kanker masih cukup jauh. Penyakit kanker di kota Tianchang sedang tinggi-tingginya. Jika mereka tidak bisa membuat obat kanker secepat mungkin, maka akan ada banyak orang yang meninggal akibat penyakit kanker. Dr. Tirta mencoba menghibur bawahannya dan bilang bahwa yang bisa mereka lakukan saat ini adalah mencoba yang terbaik. Mereka ini cuma dokter, bukan dewa yang bisa menyelamatkan semua nyawa umat manusia. Dr. Indah pun membenarkan perkataan Dr. Tirta. Dr. Tirta pun mengajak mereka semua untuk makan daging stik agar mereka semua tidak terlalu stres dengan permasalahan ini. Tiba-tiba, Dr. Indah menyadari kalau ada yang salah dengan pasien yang satu ini. Dan ladalah, pasien ini langsung terbangun dengan wajah yang dipenuhi dengan darah. Keesokan harinya, panel berpindah ke tim Greenside. Malu dan yang lainnya dikejutkan oleh Huangsang karena Huangsang mau pergi. Huangsang menerangkan kalau dirinya mau pergi ke area C yang paling jauh. Tapi kemanapun Huangsang pergi, pelatih Liu dan Chuya akan ikut. Terus jika Malu mengikuti Huangsang, Ma Qianyi juga akan ikut. Jika terjadi sesuatu pada resimen Xian, Ma Qianyi tinggal kembali. Lalu Chuya bertanya, pergi kemana Kak Shoyu? Pelatih Liu pun baru sadar kalau belum melihatnya hari ini. Ternyata Shoyu sudah meninggalkan pesan ke Huangsang. Katanya dia mau menyelesaikan beberapa urusan dan akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, Huangsang juga memberitahu kalau si bocil ML alias Wang Meng, si bocil FF alias Gong Li, dan Metal Bat KW alias Xing Yoyo melanjutkan misi untuk memata-matai resimen Ghost Flag. Saat tiba di area C, Huangsang berencana untuk menjadikan kota Ghost Flag sebagai markas mereka. Dia juga menyuruh semuanya untuk berkemas dan segera berangkat. Setelah monster belut raksasa rank A kemarin mokat, es yang ada di wilayah ini sudah mencair. Suhu di wilayah ini kembali normal dan memungkinkan untuk ditinggali. Mereka semua nggak nyangka kalau kota Ghost Flag ternyata memiliki pemandangan seindah ini. Sesuai rencana, kota Ghost Flag akan menjadi markas mereka. Dan mereka perlu nama baru untuk tempat ini. Huangsang usul untuk menamai tempat ini dengan nama First City Huang. Semua orang tidak setuju dengan nama aneh itu. Masalah nama kota akan didiskusikan lagi. Sekarang kota Ghost Flag menjadi tempat yang layak huni. Karena kota ini sempat membeku selama bertahun-tahun, maka sumber daya yang ada sangat minim. Mau nggak mau, mereka harus berpencar dan mengumpulkan sumber daya yang ada. Setelah mengumpulkan beberapa sumber daya,
banyak sumber daya yang tidak berguna. Cemilan yang dibawa Cuya sudah kadaluarsa semua. Terus majalah dan komik yang dibawa Kuda Binal juga nggak ada gunanya. Lalu pelatih Liu bertanya ke Huangsang untuk memperjelas apa yang saat ini mereka butuhkan. Prioritas pertama Huangsang adalah makanan dan minuman. Tanpa itu, mereka tidak akan bisa bertahan di tempat ini. Untuk memenuhi standar hidup yang layak, mereka butuh seseorang yang ahli mengolah makanan. Sedangkan di tim mereka, isinya cuma seorang mekanik handal, seorang bocah beban, lalu ada si Loli, dan 2 orang maniak bertarung. Dengan anggota ini, sangat mustahil untuk bisa memenuhi standar hidup yang layak. Huangsang pun berniat pergi untuk mencari beberapa orang yang memenuhi syarat seperti yang sudah pelatih Liu terangkan. Huangsang tidak perlu pelatih Liu dan malu. Dirinya akan pergi dengan skill Sonic Flash dan kembali dengan membawa beberapa orang. Mak celing! Huangsang pun pergi dengan menggunakan spiritual enchant Sonic Flash. Setelah itu, Panel berpindah ke tempat Xiaoyu. Lewat telepon, dia menyuruh Huang Douji untuk menunggunya kembali. Tapi tidak ada respon dari Huang Douji. Kemudian, Panel berpindah ke distrik Ampurila, kota Tianchang. Di sebuah kafe setik, rekan-rekan Dr. Tirta sudah ada di sana. Dr. Akmal bertanya-tanya kenapa Dr. Tirta belum datang juga. Padahal Dr. Tirta sudah WA dirinya. Dr. Akmal merasa aneh. Soalnya Dr. Tirta itu terkenal tepat waktu. Karena merasa ada yang janggal, Dr. Akmal langsung menelponnya. Tapi Dr. Tirta tidak menjawab teleponnya. Ternyata Dr. Tirta sedang membantu Dr. Indah membersihkan luka gigitan dari pasien yang tadi. Dr. Tirta berencana untuk menyuntikkan disinfektan supaya tidak infeksi. Dr. Indah merasa kesakitan. Bekas gigitan pasien tadi bukannya malah sembuh, malah semakin bertambah parah. Kemudian Panel berpindah ke pusat kota. Pasien yang tadi sudah jadi zombie. Dan sekarang dia sedang berkeliaran di luar untuk menginfeksi warga kota. Semua netizen yang ada di pusat kota langsung lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Ngapain panik sih? Hari gini kok masih percaya zombie? Ujar Hilmi dengan santuy. 2 netizen yang sedang lari ini langsung memanggil polisi. Hilmi langsung heran kenapa semua orang panik hanya karena sebuah prank. Hilmi yang skeptis langsung pergi memeriksa keadaan yang sedang terjadi. Dan terlihat kalau para polisi sedang berusaha menghentikan zombie ini. Zombie ini sudah berhasil menggigit beberapa anggota kepolisian. Dan karena itu, tugas zombie ini sudah selesai. Si pengendali zombie langsung mematikan zombie yang sudah tidak berguna ini. Akhirnya zombie ini mati juga, ujar Suprapto selaku pemimpin polisi yang ada di sana. Suprapto dan beberapa bawahannya menerima luka yang cukup parah akibat si zombie. Mak celekit. Suprapto seperti tersengat sesuatu. Kemudian Panel berpindah ke Dr. Tirta yang sedang berusaha menyelamatkan Dr. Indah yang sudah tidak sadarkan diri. Dr. Indah menunjukkan gejala-gejala yang mirip dengan pasien sebelumnya. Dr. Tirta menduga kalau Dr. Indah meninggal akibat gagal jantung. Dr. Tirta langsung menyuruh Dr. Paijo untuk segera membuat laporan eksperimen. Sedangkan Dr. Tirta akan menghubungi Dr. Hu tentang situasi ini. Tiba-tiba Dr. Indah terbangun. Ternyata Dr. Indah sudah menjadi zombie seperti pasien sebelumnya. Dr. Tirta dan Dr. Paijo pun langsung kebingungan. Kemudian Panel berpindah ke pusat kota di mana para polisi yang tadi berada. Beberapa dari mereka mulai muntah darah. Ada juga yang mengalami gagal jantung seperti Dr. Indah. Meskipun satu bidak mati tidak masalah.
Bidak tersebut bisa digantikan dengan bidak yang baru. Fajar tiba-tiba terbangun. Dia langsung menggigit Ferry yang ada di dekatnya. Sontak si Ferry langsung mendorong Fajar menjauh. Fajar mulai menggila guys, ujar Ferry. Ternyata tidak hanya Fajar, 3 rekan mereka yang lain juga mulai jadi zombie. Jangan diam aja, tembak mereka, ujar Suprapto. Tapi percuma, tim Suprapto langsung dibantai habis sama rekan mereka sendiri yang sudah jadi zombie. Kemudian Dokter Akmal bertanya-tanya ada ribut-ribut apa di luar. Dokter Akmal menyuruh Narto untuk mematikan lampu dan menutup pintunya. Kalau Kang Rusuhnya memaksa masuk, tinggal hajar aja. Keadaan di luar pun mulai tenang. Dokter Akmal menyuruh Narto untuk mengecek kondisi di luar. Ternyata di luar sana sudah dipenuhi oleh para zombie. Singkat cerita, panel berpindah ke tempat Dokter Tirta berada. Dokter Tirta melapor ke Dokter Who bahwa terjadi zombie apokalips. Pasien pertama menularkan virus ini melalui gigitan. Awalnya detak jantung meningkat, lalu imun tubuh mulai rusak. Terang Dokter Tirta sambil terbatuk-batuk. Ada lagi? Tanya Dokter Who dengan santuy. Kenapa Anda tenang sekali? Kiamat zombie sedang terjadi, Dokter Who, bentak Dokter Tirta. Dokter Who menerangkan kalau memang seperti itulah cara kerja virus zombie ini. Sekarang seluruh dunia akan merasakan teror dari zombie apokalips. Ini adalah ganjaran bagi kesombongan umat manusia. Dan Dokter Who inilah dalang dibalik bencana zombie di manhwa ini. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.